Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila Amelia dari PION 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Kepemimpinan RA. Baik, sebelum mulai, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Konsep Dasar Kepemimpinan di RA. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, yakni Ibu Armanila MPD. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga video makalah ini dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada yang menonton makalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun pembahasan saya: A. Pengertian pemimpinan kepemimpinan. B. Ciri-ciri, tujuan, dan fungsi kepemimpinan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. D. Teori munculnya seorang pemimpin. E. Pemimpin formal dan non-formal. Sebelum saya memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan dalam pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Sekolah sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan, dan kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada efisien dan efektivitas penampilan seorang kepala sekolah. Baik, di sini saya akan membahas A. Pengertian pemimpinan dan kepemimpinan. 1. Pengertian pemimpinan. Pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerak, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Pemimpin resmi dimiliki oleh orang yang menduduki posisi dalam struktur pendidikan. Pemimpin tidak resmi bisa dimiliki oleh setiap orang yang memberikan arahan kepada perbaikan pendidikan. 2. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan leadership merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, mengerahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 3. Kepemimpinan dan pimpinan dalam pandangan Islam. Kepemimpinan Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan fungsi kehadiran sebagai pimpinan spiritual dan masyarakat. Prinsip dasar pemimpinan beliau adalah keteladanan. Dalam kepemimpinannya mengutamakan uswatun hasanah, pemberian contoh kepada para sahabat yang dipimpin Rasulullah memiliki kepribadian yang sangat agung yang diberikan Allah kepadanya. Dalam Islam, kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan keadilan serta keikhlasan dalam menjalankan amanah, diiringi dengan niat hati yang tulus, karena apabila niat sudah rusak, maka selanjutnya akan ikut rusak. Tanamlah nilai kejujuran di dalam diri kita, karena kejujuran adalah hal yang terpenting di dalam hidup. Di dunia ini tidak kekurangan orang yang pintar, akan tetapi kekurangan orang yang jujur. B. Tujuan dan fungsi kepemimpinan. 1. Tujuan dan fungsi kepemimpinan. A. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. B. Pemimpin
membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. C. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. C. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. D. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Sekian itulah dari tujuan dan fungsi kepemimpinan. Selanjutnya, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Ngalim Purwanto, menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemimpin seperti berikut. 1. Keahlian dan pengetahuan. Keahlian dan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimilikinya, sesuai tidak latar belakang pendidik itu dengan tugas-tugas pemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja sebagai pemimpin, apakah pengalaman yang telah dilakukannya mendorong dia untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan keterampilan dalam memimpin. 2. Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap pemimpinan yang berbeda pula. 3. Sikap-sikap kepribadian pemimpin. Kita mengetahui bahwa secara psikologi manusia itu berbeda-beda, sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar pendidikan yang sama dan diserai tugas pemimpin dalam lembaga yang sejenis, karena perbedaan kepribadiannya akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan pemimpinannya. 4. Sikap-sikap kepribadian mengikuti. Tentang sifat-sifat pengikut, yaitu mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Sekianlah penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu teori munculnya seorang pemimpin. Yang saya dapat, 1. Teori genetis. Inti dari ajaran teori ini tersimpul dalam sebutan leaders are born and not made. Teori ini mengatakan bahwa seorang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan yang alami. 2. Teori sosial. Inti ajaran teori sosial ini adalah bahwa leaders are made and not born, jadi merupakan kebalikan dari teori genetis. Teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang yang bisa menjadi pemimpin adalah apabila memang disiapkan dan diberikan pendidikan atau pengalaman yang cukup, di samping juga atas kemauannya sendiri. Dan teori ketiga, teori ekologis. Teori ini timbulnya sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori kejiwaan atau sosial yang pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik apabila pada waktu lahir telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian E, yaitu pemimpin formal dan non formal. 1. Formal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk mengaku suatu jabatan dan struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan untuk mencapai sasaran organisasi. Kedua, non formal. Pemimpinan non formal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku seorang kelompok atau masyarakat. Sekianlah hasil video makalah saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.